Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan materi berkaitan pengembangan ide penelitian di pertemuan 2 ini. Perkenankanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 1, yang mana yang pertama ada Puja Pramdianti dengan NPM 4078, ada Dian Lestari dengan NPM 4086, selanjutnya ada Lukia Lukman dengan NPM 4092, selanjutnya ada Kamala Preliasari dengan NPM 4130, dan yang terakhir ada Harum Nur Aulia dengan NPM 4132. Materi awal yang akan kita bahas adalah mengenai urutan dari penelitian. Yang pertama ada mengidentifikasi area luas. Pada mengidentifikasi area luas ini kita fokus pada mempersempit dari akuntansi, yang mana secara umum kita persempit dan kita kerucutkan menjadi, misalkan kita mengangkat mengenai akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing, dan sejenisnya. Nah, selanjutnya kita memilih topik, di mana di topik ini kita sudah mulai menspesifikasikan dari subbidang yang dari fokus yang tadi kita ambil. Selanjutnya kita akan memutuskan pendekatan. Pada tahap ini kita akan merencanakan sumber daya apa yang sudah tersedia dan data-data apa yang akan kita butuhkan untuk menunjang dari penelitian itu sendiri. Selanjutnya yaitu merumuskan rencana, yang mana pada rencana ini kita akan mempresentasikan dan seperti merencanakan waktu untuk penelitian yang akan kita lakukan. Selanjutnya, setelah merumuskan rencana, tentulah kita sudah mulai bergerak untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan data-data atau berbagai informasi yang kita perlukan untuk mendukung penelitian yang kita angkat tersebut. Selanjutnya yaitu analisis data. Dari data informasi yang telah kita peroleh, kemudian kita analisis dengan berbagai bantuan, semisal ada beberapa persyaratan untuk penggunaan perangkat lunak yang perlu digunakan. Selanjutnya yaitu temuan saat ini. Pada temuan saat ini dapat kita masukkan di pendahuluan, yang mana pada saat publikasi itu diletakkan di literatur referensi. Yang selanjutnya mengenai pendekatan positivis, di mana pendekatan positivis di sini berkaitan tentang aspek faktual pengetahuan dari atau pengetahuan ilmiah dari penelitian yang kita lakukan, yang mana seperti prosedur dalam memperoleh hasil yang faktual dari penelitian yang kita angkat. Yang mana yang pertama itu kita harus menentukan masalah atau melihat masalah apa yang akan kita angkat. Kemudian kita ketinjauan literatur untuk melihat penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan mengenai masalah yang berkaitan. Kemudian ada pengembangan hipotesis, yang selanjutnya metode yang akan dilakukan untuk memecahkan hipotesis tersebut, dan kemudian yang terakhir ada hasil. Selanjutnya mengenai metode penelitian alternatif, yang mana beberapa metode ini bisa didapatkan datanya dari riset arsip, eksperimen laboratorium, metode survei, yang mana bila dilanjutkan akan membahas mengenai penelitian tindakan atau penelitian lapangan yang hasilnya akan menggunakan metode etnografi. Munculnya topik penelitian. Kita harus memulai dengan memilih topik penelitian yang menarik bagi peneliti dan supervisor, di mana proyek berkontribusi pada kualifikasi doktoral. Topik harus membangkitkan antusiasme pada peneliti di awal. Jika tidak, dia tidak mungkin bertahan selama periode studi yang berkepanjangan, di mana motivasi pasti akan berkurang, bahkan untuk sementara. Sumber topik bisa dari mana saja, tetapi secara umum terdapat pada masalah di tempat kerja dengan implikasi yang berpotensi lebih luas. Masalah atau aplikasi yang terlihat di koran atau televisi.
kertas kerja dan tesis yang telah diselesaikan di tempat lain, buku teks atau review artikel, tinjauan monografi misalnya Aston dan Aston 1995, atau artikel jurnal yang dirujuk, terutama bagian akhir, mengungkapkan kekurangan dalam penelitian yang ada, kesenjangan dalam pengetahuan, dan peluang penelitian kami. Ide-ide jarang muncul dari percikan pemikiran orisinil. Kemungkinan besar perkembangan pemikiran akan muncul di tempat lain, dengan pencetus telah membuang ide-idenya atau tidak melihat nilai penuhnya. Elemen umum dalam setiap pendekatan di atas adalah membaca, karena syarat umum yang diberikan kepada kandidat doktor membaca dan belum lebih banyak membaca untuk mengetahui suatu area dan melihat peluang. Begitu benih ide muncul, itu harus dikerjakan untuk melihat jika benar-benar merupakan penelitian. Misal, apakah kita yakin itu lebih dari proyek konsultan? Apakah itu lebih dari masalah sepele tanpa yang lebih luas implikasinya? Setelah area topik umum telah ditentukan, itu dapat disempurnakan dengan metode formal untuk mengidentifikasikan kemungkinan arah yang bermanfaat dan hubungan yang berpotensi menarik untuk menghilangkan jalan buntu. Alat bantu diagram, khususnya papan tulis, sangat membantu pada tahap ini untuk memeta ide, variabel, hubungan, dan proses. Perhatian pada persyaratan mendasar dari literatur referensi akan memungkinkan peneliti untuk menghasilkan proposal penelitian garis besar yang terus direvisi dalam periode membaca dan mungkin harus direvisi lebih lanjut selama melakukan penelitian itu sendiri karena keadaan yang tidak terduga. Proposal penelitian yang khas akan mencakup elemen-elemen berikut. Pertama, judul harus memperjelas apa yang Anda coba lakukan. Abstrak harus merangkum masalah, tujuan, dan hasil yang diharapkan. Isu, mengapa hal itu menarik dan penting untuk dilakukan penelitian. Berikutnya tujuan, bagaimana studi berhubungan dengan masalah. Kemudian sastra, ulasan publikasi bertema yang relevan. Kemudian metode, bagaimana dan mengapa proses tersebut. Kemudian manfaat, hasil yang diharapkan yang membuat penelitian tersebut bermanfaat. Kerangka konseptual membantu untuk memperjelas hubungan penting atau kebutuhan untuk mendukung teori, variabel penjelas dan intervensi, serta demonstrasi sebab akibat. Siklus belajar KOLB. Yang pertama ada pengalaman konkret atau keterlibatan penuh. Yang kedua turun pada pengamatan dan refleksi, yaitu mengamati secara reflektif terhadap pengalaman dari banyak perspektif. Lalu turun lagi terhadap pembentukan abstrak, konsep, dan generalisasi, yaitu di sini memformulasikan atau mengkonseptualisasi yang mengintegrasikan hasil dari pengamatan dan refleksi. Lalu naik kepada menguji implikasi konsep di baru situasi atau menguji cobakan atau eksperimentasi teori-teori untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah. Pendekatan induktif dan deduktif yang diidentifikasi memberikan alternatif objektif untuk melaksanakan penelitian, tetapi tidak memungkinkan untuk kesempatan interaksi manusia. Yang pertama ada pendekatan induktif. Teori baru dikembangkan atas dasar pengamatan segar seperti yang paling umum terjadi. Lalu yang kedua ada pendekatan deduktif. Teori memberikan dasar untuk pengujian pengamatan empiris atau yang merupakan bentuk paling umum dari penelitian akuntansi positivis. Pendekatan deduktif cocok dalam lingkungan yang sangat terstruktur, yang melibatkan pengujian empiris model teoris, sehingga keandalannya tergantung pada integritas metode kuantitatif dan statistik, namun hubungannya sebab akibat. Meskipun dua model
Memberikan peluang dalam penelitian akuntansi, pendekatan deduktif ini menawarkan kemungkinan yang lebih besar untuk menerapkan metode ilmiah karena memfasilitasi pengukuran dan kontrol yang lebih handal. Teori deduktif yang pertama teori, lalu dioperasionalisasikan menjadi konsep, lalu teori tes melalui pengamatan menghasilkan dua hasil. Yang pertama itu dipalsukan jadi teori terbuang atau tidak dipalsukan jadi prediksi masa depan pengamatan. Skema konseptual. Skema konseptual menyediakan alat yang ampuh untuk pemeriksaan hubungan sebab akibat dalam lingkungan positif, menetapkan variabel-variabel utama yang menarik dan faktor-faktor lain yang berpotensi berpengaruh dapat berbentuk kesan yang lebih baik. Masalah pengukuran sudah dijelaskan pada gambar 2.7. Dalam hal ini memiliki masalah serius dalam mengidentifikasi dan mengukur variabel dependen dan independen dan dalam mengendalikan variabel berpengaruh. Pada gambar di atas tidak dapat diukur secara langsung. Literatur akan membantu dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang berkontribusi pada penciptaan konsep. Proses ini memungkinkan identifikasi variabel yang dapat diukur secara langsung dan digunakan sebagai proksi untuk masalah pengukuran. Ini jauh dari pengaturan yang memuaskan, tetapi mungkin akan terbaik yang bisa kita lakukan jika penyelidikan hubungan ini dilanjutkan. Lanjut masih pada slide ke-6. Pilihan keputusan yang dipengaruhi oleh banyak variabel dalam jangka waktu yang lama, kita harus membatasi fokus kita pada variabel-variabel yang dikutip dalam literatur sebagai variabel yang berpotensi berpengaruh dan mencoba mengukur kepentingan relatifnya terhadap pengambilan keputusan dalam konteks ini. Mungkin melalui survei, percontohan atau wawancara setelah kejadian. Penggunaan prosedur pencocokan, misalnya pengambilan sampel kandidat dari sekolah yang sama, dengan usia, jenis kelamin yang sama, dan profil akademik yang setara saat masuk, akan membantu memberikan kontrol atas pengaruh variabel asing. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan ketika mengembangkan ide penelitian. Nah, itu yang pertama adalah pengembangan teori baru. Nah, seorang peneliti pada umumnya harus memiliki kewaspadaan yang konstan dan sikap mempertanyakan terhadap karya orang lain dan publikasi terdahulu. Ketika kita ingin mengembangkan sebuah ide penelitian, itu kita berpaku pada karya orang lain dan publikasi yang terdahulu. Kita perlu mempertanyakannya, kenapa bisa seperti ini. Nah, diharapkan nantinya muncul penelitian ataupun hasil penelitian yang menemukan sebuah pembaruan dari teori tersebut atau penambahan, bisa juga seperti itu. Lalu yang kedua, ada pengembangan strategi baru. Ketika penelitian sebelumnya menghasilkan sesuatu yang belum tepat, kita perlu mengembangkan strategi lain. Nah, implikasi yang lebih umum dari penelitian ini adalah kemungkinan adanya keadaan hukum, moral, etika, ataupun profesional yang mencegah baik pelaksanaan penelitian atau pelaksanaan rekomendasi dari penemuan penelitian. Jadi dari sini kita mencari mana strategi-strategi yang sekiranya tepat dan sesuai dengan teori. Lalu yang ketiga dalam mengembangkan sebuah ide penelitian adalah menerapkan solusinya. Jadi ketika kita memiliki gagasan, kita juga harus bisa menerapkan solusinya.
apakah gagasan kita itu merupakan solusi yang tepat atau tidak. Nah, bagaimana mengukurnya? Nah, yang pertama adalah penerapan solusi yang dari berbagai alternatif yang pernah ada itu bergantung pada kondisi masing-masing penelitian. Jadi mungkin penelitian satu dengan penelitian lain itu akan menghasilkan solusi yang berbeda tergantung pada kondisi masing-masing penelitian. Bisa kondisi tempat, waktu, dan lain-lain. Yang kedua, penyusunan teori yang baik menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, sebuah solusi tersebut harus bergantung pada teori-teori yang ada. Karena apa? Karena agar dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu. Nah, kemudian reliabilitas dan validitas sebuah solusi ataupun hasil penelitian ini nantinya dapat dipertanggungjawabkan atau dievaluasi melalui referensi-referensi yang ada. Dalam lingkup akuntansi, kita dapat mengidentifikasi definisi dan solusi untuk masalah bisnis praktis, solusi yang membutuhkan spesifikasi dengan hati-hati dari segi pertanyaan penelitian, pengembangan hipotesis, dan strategi implementasi alternatif. Menurut John Harvey Jones tahun 1992 dan 1990, pemecahan masalah dapat digambarkan dengan gambar sebagai berikut. Yang pertama, akun yang diterbitkan, yaitu data bersejarah. Yang kedua, Priatop mengenai sasaran. Yang ketiga, lantai toko mengenai audit situasi. Yang keempat, menguji hipotesis mengenai pembandingan dan strategi. Yang kelima, menerapkan solusi, yaitu solusi. Selanjutnya ada proses umum atau urutan peningkatan. Yang pertama, tujuan. Tujuan perusahaan kongruen dengan target atau ukuran pada setiap tahap rantai nilai. Yang kedua, audit situasi. Untuk menganalisis dampak keuangan, kompetensi atau pemasaran atau lingkungan. Yang ketiga, pembandingan. Untuk menganalisis serupa dengan kinerja pesaing untuk menentukan area kekuatan dan keandalan relatif. Yang keempat, alternatif strategi. Untuk merumuskan atau menerapkan strategi ofensif atau defensif yang optimal. Yang kelima, evaluasi prestasi, pemantauan dengan langkah-langkah keuangan atau non-keuangan. Yang keenam, implikasi sistem akuntansi untuk mengubah sumber informasi, tindakan, atau praktik pelaporan untuk menciptakan manajemen internal yang relevan. Pada gambar 2.8, menghasilkan kerangka kerja yang lebih umum untuk solusi bisnis dan peluang peningkatan pada gambar 2.9 ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.